Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup Anda, baik dalam suka dan dalam duka. Santo Maria Helena Mekilop mengatakan, miliki keberanian, percayalah kepada Tuhan, Santo Yusuf, dan Bunda Maria, dan kamu tidak perlu takut. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam Pekan Biasa ke-14. Kita akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui Kitab Kejadian, lalu Injil Suci menurut Matius, dan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Sigit Pawanta, SVD. Kita sapa Romo Sigit lebih dulu ya. Apa kabar Romo? Kabar baik, salam jumpa B dan para sahabat Oase Rohani yang dikasihi Tuhan. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa kita akan mulai acara kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Sigit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber cinta kasih, kami telah menerima cinta kasih-Mu kepada umat manusia dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti Dia dan mewujudkan cinta kasih-Nya dalam segala tindak tanduk kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah karyanya di antara para bangsa. Bacaan dari kitab Kejadian bab 49 ayat 29 sampai 32 dilanjutkan bab 50 ayat 15 sampai 26. Waktu akan meninggal, Yakub berpesan kepada anak-anaknya, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, yaitu ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik keluarga. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Di situ pula dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan di situ juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua di sana telah dibeli dari orang Het. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas kita sepenuhnya atas segala kejahatan yang telah kita lakukan terhadapnya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah hendaknya kalian katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Ketika permintaan disampaikan kepadanya, menangislah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pun datang sendiri-sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata, janganlah takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Memang kalian telah membuat rencana yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan juga makan anak-anakmu.
Demikianlah Yusuf menghiburkan saudara-saudaranya dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Ia hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak-anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Waktu akan meninggal, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kalian dan membawa kalian keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kalian. Pada waktu itu, kalian harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian Yusuf meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali." Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Alleluia, 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 alleluia. Berbahagialah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya." Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Sigit, bacaan dari kitab Kejadian tadi kita mendengar bahwa hati Yusuf itu dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan sehingga ia tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya meski telah diperlakukan tidak adil, Romo. Yusuf justru melihat pengalaman ini sebagai bagian dari jalan Tuhan. Romo Sigit, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Dan juga para sahabat oase rohani yang dikasihi Tuhan. Seperti biasa saya akan mulai dengan cerita. Dulu ketika saya di usia SD SMP di kampung saya di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah, itu sering dipentaskan drama tradisional yang disebut ketoprak. Nah, ini mulai biasanya sekitar jam 8-9 malam sampai pagi. Banyak orang menonton dan itu biasanya drama ketoprak ini dibuka untuk umum di tempat yang sangat terbuka. Siapapun bisa nonton dan pelaku-pelaku lakon-lakonnya ya yang bermain pemainnya ya orang-orang kampung di situ. Nah, lakon yang favorit yang paling sering saya tonton itu adalah lakon tentang Yusuf dan saudara-saudaranya ini. Ya, bagaimana kita tahu seperti di kitab suci yang pernah kita baca, sering kita renungkan, kisah itu sangat mengharukan. Jadi di ketoprak itu ya digambarkan bagaimana Yusuf yang dibuat oleh saudaranya, ya sebenarnya mau dibunuh tapi kemudian diselamatkan, dijual sebagai budak, lalu diperlakukan secara tidak adil pastinya. Tapi yang menjadi bagus adalah kemudian Yusuf itu sebagai budak di Mesir mendapat berkat-berkat sehingga dia menjadi pejabat. Dan akhirnya pertemuan yang mengharukan ketika saudara-saudaranya kelaparan lalu mengungsi mencari gandum dan di situ ketemu Yusuf. Yusuf tahu persis saudaranya, tahu persis istilahnya penderitaan, luka-lukanya di masa lalu dia juga tidak lupa. Tetapi yang bagus dikisahkan juga dalam kitab suci itu dan juga bacaan tadi adalah bagaimana Yusuf itu tidak membalas, tidak dendam, tidak membalas. Meskipun sebenarnya dia punya kuasa yang luar biasa untuk membalas, untuk bahkan membunuh mereka. Nah, apa yang sangat menarik di situ adalah pesan tentang kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Cinta yang tidak mendendam, cinta yang tidak membalas, cinta yang memaafkan. Ini pesan dari bacaan hari ini. Lalu saudara-saudariku, Mbak B dan para sahabat oase rohani Katolik, kita belajar tentu dari Yusuf yang dipenuhi kasih karunia Tuhan. Ada ketakutan di satu pihak dari saudara-saudaranya kalau dia balas dendam, tetapi Yusuf tidak membalas, tidak mendendam. Yusuf memaafkan. Nah, yang sangat bagus adalah ketika Yusuf melihat pengalaman pahit, penderitaan, dia mampu melihat itu sebagai bagian dari rencana dan jalan Tuhan. Seperti Bayi tadi katakan di awal. Melihat rencana dan jalan Tuhan. Dan apa yang kemudian kita ketahui dari akhir bacaan hari ini bahwa Yusuf karena sikapnya itu, karena cintanya, dia mendapat berkah yang melimpah dari Allah. Dia bisa
mengalami cucu-cucunya, ada yang lahir di pangkuannya. Betul. Itu kan untuk seorang kakek atau nenek Menyenangkan. memangku cucu Iya. itu luar biasa. Iya. Nah, itu. Nah, ini berkah. Ya. Para sahabat Oase Rohani dan kalau kita coba hubungkan dengan kehidupan kita dari bacaan yang hari ini kita dengarkan, penderitaan dalam hidup kita sehari-hari sebagai siapapun kita seringkali terjadi karena kita menyimpan dendam. Ya. Kita tidak mampu memaafkan sesama. Ya. Jadi ini mungkin kita perlu studi ilmiah begitu, tapi dalam pengalaman kehidupan banyak penderitaan terjadi karena orang mendendam. Ya. Dalam pendampingan dengan entah dengan keluarga, dengan pasien yang saya lakukan sebagai imam, saya menemukan itu. Ada penyakit, lalu ada yang tadi saya katakan penderitaan. Ya. Itu karena mendendam, Ya. tidak memaafkan. Ya. Lalu realitas lain yang terjadi dalam kehidupan kita, teman baik menjadi musuh Ya. karena tidak mau memaafkan Ya. dan mendendam. Keluarga, kakak adik bermusuhan juga, Betul. saling membenci. Ya. Bukan hanya teman, tapi kakak adik saudara sekalipun. Ya. Saya menemukan situasi-situasi ini. Kemudian di dalam retret-retret yang saya dampingi, saya juga menemukan bagaimana tidak sedikit keluarga yang berantakan. Ya. Karena tidak bisa memaafkan, mendendam. Ya. Nah, bahkan yang paling parah di banyak tempat, orang saling membunuh. Ya. Betul. Itu yang saya temukan Ya. dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kita, para sahabat Oase Rohani dan ketika Yesus mengajarkan kepada kita untuk mencintai, Ya. mengajarkan cinta, menghidupi cinta, memperjuangkan cinta, yang paling berat dalam ajaran cinta itu adalah ketika cinta harus memaafkan. Ya. Itu yang terjadi dalam realitas, termasuk juga di dalam kehidupan saya. Kalau saya mau lanjutkan dulu berkaitan dengan ini. Dalam titik kehidupan saya, pada satu titik saya pernah mengalami satu amarah yang luar biasa. Amarah yang luar biasa yang kemudian membuat saya memang sangat menderita. Dan amarah ini tentu biasanya, dendam, amarah itu kan biasanya justru dibuat orang-orang yang dekat dengan kita. Iya. Lebih terasa, Romo. Iya, orang-orang yang dekat. Nah, dalam konteks saya, kalau saya ngajarkan, ini saya sharingkan di banyak retret saya, mungkin juga di Oase Rohani ini, bagaimana pada satu titik kehidupan itu saya mengalami kekecewaan dan mengalami amarah yang luar biasa. Dan bersyukur bahwa saya tidak sendiri, saya punya pimpinan, saya punya sahabat, dan saya omongkan itu, dan saya putuskan untuk meninggalkan kantor, meninggalkan biara saya. Selama hampir 1 tahun saya menggunakan untuk sabbatical, untuk retret panjang, Ya. untuk menata hati, Ya. untuk belajar. Belajar tadi sebenarnya intinya adalah mencoba untuk menghilangkan amarah dan Ya. belajar memaafkan, singkat ceritanya. Dan saya imam loh. Waktu itu saya sudah 30 tahun menjadi imam hampir. Luar biasa. Dan betapa sulitnya. Tapi kalau saya tetap berjalan, saya tidak bisa memaafkan, akan banyak penderitaan. Dan saya tidak mau menderita. Ya. Makanya saya dengan rendah hati mengakui bahwa saya harus perlu bimbingan orang lain. Ya. Saya tinggalkan biara, saya tinggalkan kantor saya, dan saya pergi ke rumah beberapa bulan, sharing dengan bapak saya, lalu kemudian saya ke Roma untuk didampingi dalam retret. Ya. Nah, dan dari situ saya menemukan lebih dari segalanya, memaafkan itu adalah
rahmat dari Allah, bukan dari kemampuan kita sendiri. Ya. Ini sharing saya, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Ya, Romo tadi terima kasih sudah sangat jujur men-sharingkan pengalaman Romo luar biasa 30 tahun menjadi imam dan bisa merasakan satu kemarahan. Tetapi yang saya lihat di sini adalah Romo pertama berani mengakui bahwa saya marah dan kemudian mencari cara bagaimana untuk tidak terkungkung oleh rasa marah itu. Tapi kalau kami tuh biasanya justru rasa marah itu ibaratnya lemari berat yang kita bawa kemana-mana, Romo. Dan itu sampai sekarang, wah, kemudian timbul dalam sakit fisik, lalu ketidaknyamanan dalam hidup, kayaknya kemerungsung gitu. Hidup tuh tidak tenang, Romo. Satu hal yang ingin kami ketahui, Romo, kalau Romo mempunyai Romo pembimbing untuk bisa bersharing, bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami lakukan? Saya tidak tahu bagaimana praktek rohani umat, tapi pembimbing rohani itu perlu. 1, bisa pastor, bisa suster, bisa bruder di sekitar kita yang dekat-dekat lah. Lebih juga semacam sahabat yang kita bisa berbagi curhat-curcol apapun. Ya. Dan itu menjadi penting ketika kita berani mengungkapkan. Tidak semua orang mau atau bisa mengungkapkan. Tidak semua orang bisa dengan rendah hati mengakui bahwa ya jujur aja, marah itu menjadi kelemahan yang luar biasa. Meskipun saya orangnya juga temperamental gitu loh, tapi ketika kita sampai pada titik itu saya tahu saya tidak bisa dan saya perlu bantuan orang lain. Maka rendah hati. Persahabatan juga menjadi penting. Persahabatan umat dengan pastor. Saya punya sahabat-sahabat yang saya kagumi dalam hidup saya, awam, yang begitu saleh, begitu luar biasa dalam hidup saya. Tidak harus pastor. Banyak sekali umat yang, maaf, mungkin lebih saleh dari saya yang pastor. Bisa jadi. Jadi banyaklah di antara kita, di antara teman-teman sahabat, kerendahan hati untuk berbagi, untuk saling meneguhkan. Jadi keterbukaan dan kerendahan. Nah, untuk terbuka kan perlu kerendahan hati. Betul, Romo. Tapi seperti tadi saya katakan, akhirnya segala sesuatu itu perlu rahmat. Tapi rahmat Allah kan perlu dimohon. Betul. Nggak datang dengan sendirinya. Perlu dimohon. Betul. Itu yang saya sharingkan kepada Anda sekalian. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tentu saja dalam hidup kita mengalami begitu banyak ketidaknyamanan, entah karena ada kemarahan yang disebabkan oleh kesalahan teman-teman dekat atau dalam keluarga. Tetapi mengacu kepada kitab Kejadian, kisah tentang Yusuf tadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetap berserah kepada Allah dan kita mohon rahmat dari Allah, terutama rahmat untuk mengampuni, karena kemudian itu bisa membuat segalanya menjadi lebih baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Sigit katakan tadi. Setelah jeda, kita akan kembali dalam perbincangan rohani berikutnya. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Sigit Pawanta SPD dan saya Bernadette Esther. Mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Sigit, dalam Injil Matius yang kita dengar tadi, Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak perlu takut. Yesus juga berbicara tentang nilai setiap makhluk yang berharga di matanya. Bahkan burung pipit yang kecil pun Tuhan pelihara. Romo Sigit, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? B dan para sahabat Oase Rohani yang dikasihi Tuhan. Kira-kira 10 tahun lalu saya menemani misionaris kami, saya menghantar ke Cengkareng untuk berangkat ke misi di Filipina Selatan. Itu kurang lebih 10 tahun lalu. Dan apa yang terjadi saat itu, situasi politik di Filipina Selatan memang bergejolak, ada kelompok-kelompok pemberontak itu yang
kejam. Jadi ada misionaris, orang turis misionaris itu disekap, minta tebusan atau dipenggal lehernya. Dan saya pernah mengalami semacam itu, dalam arti waktu saya di Manila bertahun-tahun juga situasi seperti itu. Nah, waktu itu situasi politik kurang bagus dan itu persis 1-2 minggu sebelum romo kami itu berangkat. Sehingga ketika saya antar ke Cengkareng, di depan ruang ketika mau masuk di bandara itu, tiba-tiba dia begini, Romo, berkati saya. Dia menunduk begini itu dan saya itu mau tertawa tapi takut dosa, tidak biasa. Ada pastor, tapi dia bilang, Romo berkati saya. Akhirnya saya kasih berkat besar-besar itu. Dia bilang, saya takut. Saya takut. Tidak apa-apa, saya bilang. Tuhan menyertai kamu, saya bilang. Dan kemudian setelah saya berkati, dia nampaknya kelihatan tenang, terus dia masuk ke bandara. Dan ternyata setelah itu sampai sekarang ya sudah 10 tahunan dan dia sangat senang di sana, sangat dicintai umat dan juga dalam kehidupannya prestasinya juga sangat bagus. Nah, itu kisah cerita. Nah, Injil hari ini Yesus mengingatkan kepada para murid agar tidak takut terhadap orang-orang yang memusuhimu, memusuhinya, memusuhi mereka. Nampaknya Yesus tahu apa yang harus dialami para murid di kelak kemudian hari dan ini yang terjadi, Pak. Jangan takut yang memusuhi. Jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh tapi tidak bisa membunuh jiwa. Ini sangat rohani dan Yesus menekankan takutlah hanya pada Allah yang berkuasa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Nah, kemudian lebih jauh Yesus di bagian-bagian akhir tadi memberi jaminan pengharapan kepada para murid dan tentu juga pada kita, murid-murid Yesus, karena di hadapan Tuhan kita itu sangat berarti. Nah, jangan takut. Saya akan memelihara kamu, mungkin bahasa sederhananya. Engkau sangat berarti di hadapanku. Kalau emprit, burung pipit aja dipelihara, apalagi engkau. Nah, ini Injil hari ini. Nah, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak pernah bebas dari rasa takut. Siapapun kita. Pastor, uskup, awam, umat, tidak ada yang bebas dari ketakutan. Itu sangat manusiawi. Dan ada banyak hal yang sebenarnya menakutkan kita. Kalau situasi-situasi saat-saat sekarang, 1-2 minggu yang baru selesai, ada perang, ada krisis-krisis ekonomi, macam-macam. Itu seringkali membuat banyak orang stres, takut. Tetapi seringkali, Mbak dan para sahabat Oase Rohani, ketakutan itu tanpa sadar sering kita create sendiri. Kita ciptakan sendiri. Ini yang sering terjadi. Banyak sekali teman yang konsultasi, yang takut ini, takut itu. Dan seringkali bukan realitas yang membuat kita takut, tapi pikiran yang meng-create supaya itu menjadi realitas. Nah, ini yang kita perlu belajar. Takut, kita seringkali takut maka takut akan masa depan, takut akan apapun. Nah, sebagai manusia, saya sering menasihatkan, hiduplah dalam kebersamaan. Punya komunitas, punya sahabat-sahabat di mana kita bisa bicara, bisa sharing, bisa mengungkapkan beban kecemasan. The power of sharing ini luar biasa sebenarnya. Maka di dalam gereja kita punya begitu banyak komunitas itu, sebenarnya komunitas-komunitas ini bukan hanya organisasi saja, tetapi juga sarana di mana kita bisa bersaudara, sarana
bisa kita saling mengungkapkan Ya. kecemasan, kegelisahan dalam Ya. kehidupan kita sebagai pribadi maupun juga dalam kebersamaan. Ya. Sarananya banyak sebenarnya. Hanya seringkali kadang-kadang seringkali itu kita itu di komunitas-komunitas justru menjadi sarana omong ini, omong itu, sehingga kadang-kadang kita tidak percaya pada Benar. komunitas. Betul, Romo. Padahal sebenarnya Mbak, sharing ini menjadi Iya. sangat penting. Iya, Ini psikologis banget, betul. tapi dalam rohani jelas tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Maka tadi di bacaan pertama ya, kami punya pembimbing rohani, Betul. kami punya Bapa pengakuan. Iya. Yang setiap saat di mana kita sungguh memerlukan ya kita datang. Betul. Dan saya percaya. Ya mungkin bukan kebetulan saya dulu belajar psikologi, tapi saya percaya ketika kita mau sharing, Mengungkapkan diri. kita mau bicara, Ya. itu siapapun teman kita yang Ya. kita percaya itu pembimbing rohani itu akan meneguhkan. Betul. Nah itu secara manusiawi. Sharing. Dan saya percaya bahwa sharing is healing. Betul. Saat-saat sulit, saat-saat berbeban berat, ketika kita sharing, ya. Nah di dalam sharing, ya kita perlu belajar percaya. Betul. B, mungkin kamu nggak percaya, para sahabat rohani. Yang membantu saya dalam istilahnya menjadi saya sembuh, bisa memaafkan itu, seorang suster tua dari Argentina Oh ya. yang menjadi pembimbing. Mungkin kita sering, dia suster saja, mungkin tidak ilmiah lah, inilah. Tapi ketika luar biasa, Iya. luar biasa. Iya. Dan yang paling akhir yang mau saya katakan, menghadapi banyak ketakutan. Iya. Dan kalau kita kaitkan dengan firman hari ini, sebenarnya sangat jelas. Kita diajak oleh Yesus, para murid diajak oleh Yesus, dan juga kita, para murid, diajak untuk beriman. Iya. Beriman tadi di awal Mbak Bay sudah menyinggung sedikit tentang beriman, ya percaya, berserah. Iya. Ini yang tidak selalu mudah untuk kita buat, karena kita berpikir beriman itu pokoknya rajin ke gereja, rajin doa rosario, rajin Legio Maria, rajin WKRI, rajin semua. Tapi tidak sampai pada satu penyerahan Iya. total kepada Allah. Iya. Ini yang perlu kita hidupi dalam perjuangan hidup kita. Ya. Romo, ketika Romo tadi bercerita bahwa kita memang harus berkomunitas supaya ada teman untuk sharing, dan sharing memang healing. Tetapi kadang-kadang justru teman yang kita percaya itu tidak menjaga benar apa yang tidak menjadi teman sharing yang baik gitu loh. Di suatu saat ketika mungkin sedang marah atau nggak suka dengan kita, lalu apa yang kita sharingkan bisa kemudian memukul kembali ke kita. Jadi bukannya sembuh, jadi malah semakin luka. Tetapi saya tadi waktu Romo bilang bertemu dengan suster Argentina yang sudah sepuh tapi sangat bijaksana yang bisa membantu Romo, saya tiba-tiba teringat pada Romo-Romo mohon maaf ini harus menyebut nama Romo-Romo di Girisonta, di mana kita bisa mengikuti satu retret pribadi. Entah mau 3 hari, entah 4 hari, atau bahkan 8 hari yang disebut Oktiduum. Dan kita di sana akan dibantu oleh romo-romo yang memang mendampingi secara pribadi, mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan kita, dan kemudian mengajak kita merenungkan di balik setiap apa yang kita alami itu selalu tersembunyi kasih Tuhan. Nah, kembali dari Girisonta itu hati menjadi ringan, Romo. Ya, itu benar, Mbak. Karena sekuat-kuatnya kita makhluk sosial yang perlu orang lain untuk berbicara. Bahwa kemudian ada penyalahgunaan, kepercayaan semacam itu ya seringkali tidak terhindarkan. Tetapi tetap bukan berarti karena saya pernah mengalami ini lalu yang lain semua akan sama. Enggak, karena banyak umat juga terbantu. Sebenarnya sekarang kita punya banyak sarana. Mungkin kalau di paroki, ya Romo paroki sibuk ini, sibuk itu. Tapi mungkin di biara, di suster. Ya pembimbing rohani saya seorang suster. Dan itu membantu saya untuk bisa
bisa kemudian katakan forgive and forget. Ya, Nah, itu kan bagaimana Allah itu juga menggunakan sesama kita untuk membantu. betul. Nah, kembali ke iman tadi, percaya dan berserah ini iman. Ya. Bukan hanya soal ritual doa-doa saja, Ya. tapi berani. Percaya penuh. Kapan lalu saya pulang, bapak saya umur 91 tahun dan bapak katakan, saya sekarang masih bisa apa saja. Yang nggak bisa reuni, nggak bisa curhat, nggak bisa omong. Sehingga ya 2-3 hari telepon saya, cerita ya saya dengarkan aja. Dan bapak saya sehat luar biasa. Cerita tentang ayamnya, tentang bebeknya, tentang ikannya. Yang nggak penting sepertinya, tapi perlu pengungkapan. Nah, apalagi mungkin masalah-masalah kita, beban-beban kehidupan kita itu ya perlu disalurkan. Betul. Itu. Dan sekali lagi perlu rahmat. Iman itu juga rahmat. Betul. Perlu juga dimohonkan. Betul. Dalam doa-doa kita. Iya. Baik, Romo Sigit, terima kasih sudah meneguhkan kami jangan takut karena Tuhan tetap menyertai kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang diri kita. Bahkan tadi dalam Injil Matius kita mendengar, setiap helai rambut kita pun Tuhan mengetahui. Dan kita mohonkan rahmat Roh Kudus agar tetap kita kuat dalam segala macam kesulitan. Karena Tuhan tak henti menyertai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan menutup rangkaian acara hari ini dengan doa penutup dan meminta berkat Allah melalui Romo Sigit. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu hari ini meneguhkan kami dan sekaligus mengundang kami untuk belajar memaafkan, untuk belajar percaya, berserah kepadamu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu, bebaskanlah kami dari segala ketakutan, dampingi kami dalam setiap perjuangan hidup. Kami tahu bahwa kami berharga di mata-Mu. Biarkan pengetahuan ini sungguh-sungguh masuk dalam hati kami, sehingga kami boleh pasrah berserah kepadamu, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjuang sendirian dalam kehidupan dan pergulatan kami. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita yang hadir di sini, hidup, karya, usaha, dan perjuangan kita, keluarga-keluarga kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Sigit Pawanta Hermanus. Kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam. Terima kasih Romo Sigit. Terima kasih.